Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Arafat. Saya dari kelas SMF. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia, serta hubungan hukum Islam dengan peranata sosial dan organisasi sosial. Kemudian hubungan hukum Islam dengan peranata sosial serta hukum Islam dan organisasi sosial. Materi yang pertama adalah hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia. Maksudnya adalah di mana peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara sejak agama Islam sudah dianut oleh penduduk di wilayah ini, maksudnya wilayah Indonesia, sehingga dalam perkembangan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia sangatlah berkaitan. Maka dapat disimpulkan bahwasannya hubungan hukum peradilan agama dengan penerapan hukum di Indonesia sangat berkaitan karena di mana keberadaan peradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia ini sudah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kedua, hubungan hukum Islam dengan peranata sosial dan organisasi sosial. Hukum Islam yang berkaitan dengan peranata sosial dan organisasi sosial merupakan norma yang syarat nilai, sedangkan diinternalisasikan melalui peranata sosial sebagai tradisi dan karakter masyarakat tertentu. Oleh karena itu, hukum Islam dan peranata sosial atau organisasi sosial mengandung arti normatif dalam penataan kehidupan bermasyarakat yang berpangkal dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam. Hukum Islam dengan peranata sosial. Hukum Islam yang mencakup dimensi yang bervariasi. Ia mengalami internalisasi ke dalam berbagai masyarakat. Sedangkan peranata sosial itu sendiri didapat dari dua sudut pandang. Jadi peranata sosial itu terdapat dua sudut pandang, yaitu yang pertama, peranata sosial merupakan aktualisasi hukum Islam. Yang kedua, peranata itu merupakan perwujudan interaksi sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia di dewasa ini atau zaman-zaman ini khususnya dikenal sebagai peranata sosial bercorak keislaman, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Misalnya peranata kepribadatan, peranata kekerabatan, dan peranata pendidikan. Maksudnya adalah peranata kepribadatan adalah peranata yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hamba dalam melakukan hubungan dengan Allah. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan yang meliputi persyaratan, komponen atau rukun dan kaifiahnya. Dan peranata kekerabatan maksudnya adalah peranata yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan dan juga untuk memelihara mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif. Peranata ini mengalokasikan nilai dan kaidah al-awalil al-saksiyah yang berkenaan dengan perkawinan, pelamaran, perceraian, pendidikan anak dan kewarisan. Dan yang ketiga adalah peranata kependidikan. Peranata pendidikan ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi berikutnya. Selanjutnya, sosialisasi itu meliputi informasi baru dan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, hukum Islam dan organisasi sosial. Hukum Islam dan di dalam era globalisasi ini sering dipersepsikan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dan organisasi itu sendiri seringkali timbul akibat adanya tekanan, ketidakadilan, dan perlakuan diskriminasi oleh pihak lain. Sebagaimana jika dilihat dari perspektif Islam, organisasi Islam, jika dilihat dari hukum Islam, maka lahirlah beberapa nama organisasi tersebut di Indonesia. Misalnya organisasi terbesar yang ada di Indonesia tersebut ada dua, yaitu Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama sering dikatakan sebagai organisasi massa Islam tradisional yang mengembangkan ajaran 4 mazhab. Dan kemudian Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak pada sosial keagamaan dan takwa. Maksud dari hukum Islam dan era globalisasi sering diperspektifkan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan adalah di mana dalam sudut pandang hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hukum selain berfungsi sebagai penentu manfaat atau sosial kontrol juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau sosial kontrol. Dan kemudian dari organisasi sebagaimana yang dilihat dari perspektif Islam, organisasi Islam itu sendiri yang terbesar di Indonesia merupakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu dalam pengambilan hukum itu sendiri selalu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta qiyas dan ijma' para ulama. Jadi tidak sewenang-wenang membuat hukum tersendiri atau menentukan hukum itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.